Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Satrio Kunto. Saya dosen tetap pada program studi teknik kimia di Institut Teknologi Indonesia. Saya hari ini akan memaparkan presentasi yang mengenai ilmu elektrokimia pada pertemuan pertama. Kita langsung aja masuk ke slide pertama. Yang pertama adalah kita harus mengetahui pengertian dari elektrokimia. Berdasarkan yang sudah ada di slide, dari buku Joseph Wang, edisi ketiga, dan juga Christian Leflou, Electrochemistry Springer tahun 2012, bahwasanya pengertian elektrokimia yaitu gabungan dari electricity dan juga chemistry. Oke. Sedangkan ini tujuannya untuk apa sih? Untuk mengukur yang pertama electricity, electrical quantities, ternyata jumlah jumlah elektrik yang terdiri dari current, potensial atau charge, dan hubungan dengan parameter kimia lainnya. Sehingga kalau kita simpulkan bahwa elektrokimia adalah ilmu kimia yang berkaitan atau mempunyai hubungan antara elektrikal dan juga efek dari kimia itu sendiri. Oke, kita masuk ke slide kedua. Slide kedua di sini juga mempunyai pengertian atau definisi dari sumber yang lain atau sama seperti slide sebelumnya, yang mana pada slide ini menyatakan bahwa elektrokimia bagian dari ilmu dari kimia yang mempunyai hubungan dengan transfer of electron between substance and various of phenomena. Artinya bahwa adanya elektron yang berpindah atau transfer antara si substance dengan berbagai fenomena lainnya yang mempunyai hubungan erat. Selanjutnya, ini juga mempunyai hubungan yang sangat dalam terkait dengan physical chemistry, analytical chemistry, dan juga industri kimia itu sendiri. Ternyata sangat mempunyai hubungan yang banyak dan saling terkait dengan kimia fisika, kimia analisis, dan industri kimia. Selanjutnya, kalau kita melihat ke slide selanjutnya, beberapa bagian atau cabang dari elektrokimia itu terbagi menjadi 3 berdasarkan buku dari A.J. Bart tahun 2001. Di sini ada 3. Yang pertama 1, yaitu various phenomena. Ini kalau kita jabarkan itu tentang apa aja sih contohnya. Yang paling mudah ada tentang korosi dan juga electrochromation. Yang seperti kita tahu bahwa korosi itu paling mudah, contohnya pengkaratan pada besi-besi atau metal elemen. Korosi bisa dari air hujan yang terpapar langsung ke Fe, logam besi atau sejenisnya yang mempunyai metal elemen. Terus yang kedua, di sini ada yang disebut device. Contoh dari device di sini ternyata ada banyak sekali. Ada yang pertama, electroanalytical sensor. Kedua, baterai. Yang ketiga, fuel cell itu sendiri. Nah, ini device ini merupakan akhir-akhir ini sangat penting
dalam bagian keilmuan. Yang paling mendekati yaitu kimia dan juga teknik kimia itu sendiri. Karena baterai ini saat ini sangat banyak diteliti oleh seluruh peneliti di dunia dan juga Bank Indonesia, serta fuel cell itu sendiri juga, dan juga electroanalytical sensor itu sendiri. Dan selanjutnya yang ketiga, yang terakhir, yaitu tentang hubungan teknologinya itu sendiri. Kalau contohnya apa sih teknologi itu? Yang pertama tentang electroplating of metal. Berarti di sini melapisi dari logam-logam itu sendiri. Contoh metal yang sering kita jumpai yaitu bisa dari platina, dari Ag, dari Au, dan dari uh, palladium dan masih banyak lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini menjelaskan tentang sejarah dari elektrokimia sendiri. Siapa yang menemukan ternyata pada tahun 1781 oleh Luigi Galvani, seorang kimiawan dari Italia, berkebangsaan Italia. Dia menemukan yang disebut animal electricity. Kalau dilihat dari animal electricity pasti dari hewan. Nah, selanjutnya hewan apa? Ternyata itu terkait dengan kata atau frog. Nah, frognya bagian mana yang dapat mengantarkan electricity? Ternyata berdasarkan sumber ini, historytoday.com, Luigi Galvani itu menemukan electricity-nya itu dari bagian muscle tissue-nya dari kata atau bagian dari lengan dari kata itu sendiri. Nah, lengan dari kata ini itu dapat mengantarkan si electricity-nya. Bisa dilihat dari figur 1, figur 2, figur 3, figur 4. Nah, bagaimana sistem atau kok kenapa bisa mengantarkan listrik? Kita beralih ke slide selanjutnya. Nah, dalam slide yang terpampang pada layar ini, bahwasanya Luigi Galvani percaya bahwa electricity was stored in the frog muscle, which contact the metal and cause electricity to flow. Berarti artinya bahwa jika dihubungkan dengan bagian muscle atau lengan dari si kata itu akan mengantarkan beberapa electricity atau elektron yang berpindah dari ujung sini ke ujung ke arah sini, ke arah sini. Nah, dengan prinsip ini, Luigi Galvani menyebut animal electricity, kata lain dengan bahasanya animal electricity. Kemudian, the Flock galvanoscope was a sensitive electrical instrument used to detect voltage in the late 18th and 19th century. Flock galvanoscope ini mempunyai kesensitifan instrumen elektrikal yang tinggi untuk mendeteksi apa? Untuk mendeteksi voltage pada kisaran akhir abad 18 dan juga 19. Kemudian instrumen ini atau instrumen tersebut dikembangkan lagi atau diimprove oleh ilmuwan yang bernama Carlo Matteucci. Kalau dilihat dari nama lengkapnya, ini saya meyakini bahwa ini merupakan kimiawan dari Italia lagi.
Nah, seperti yang terlihat di slide yang sudah terpampang ini yang di atas ini ada Alessandro Volta ini. Terus kemudian dia mengembangkan mekanisme of electricity generasi from the point of view of chemical today. Maksudnya adalah dia mengembangkan generasi electricity yang terkait dengan mekanismenya pada tahun 1799. Kemudian di tahun yang sama pula Alessandro Galvani ini terkait dengan eksperimennya atau penelitiannya, dia menginvestasikan tentang chemical battery yang disebut galvanic cell, voltaic cell, yang menunjukkan atau mengemukakan bahwa electricity is generated by a battery consisting of two electron and an electrolyte with different ionization tendency. Artinya adalah ada hubungan yang terkait dengan sistem perbaterean. Dalam baterai tersebut mempunyai hubungan dua elektroda, baik itu anoda maupun katoda, serta elektrolit lautan elektrolit sendiri dengan perbedaan kandungan ionisasinya itu sendiri. Lalu beberapa tahun kemudian William Nicholson dan Anthony Callice menemukan discover that water was electrolyzed. Menemukan bahwa air H2O itu bisa dielektrolisis. Nah, semua ini atau sumber-sumber ini dapat dibuka pada link di bawah ini, www.https://www.chemistryworld.com/news/enterprise and electrolysis. Selanjutnya dalam slide ini, electrochemical reaction are related to the redox tendencies of electrodes and electrolytes. Several battery has been developed. Artinya adalah ini mempunyai hubungan erat dengan redox. Redox adalah reduksi dan oksidasi, yang mana adanya pengurangan elektron dan penambahan elektron. Itu juga terkait dengan larutan elektrolit dan yang digunakan untuk proses atau baterai itu sendiri atau pengembangan baterai. Nah, ini juga terkait dengan ilmuwan Michael Faraday yang menemukan hukum Faraday, hukum elektrolis Faraday itu sendiri pada tahun 1833. Seperti yang kita ketahui, hukum Faraday itu ada dua, Faraday 1 dan Faraday 2. Selanjutnya, ini semua saya ambil sumbernya itu dari link di bawah ini, chemteam.info dan britannica.com/science/Faraday law of electrolysis. Selanjutnya, seperti yang sudah disinggung tadi, bahwa kita pasti masih ingat hukum Faraday itu ada berapa? Satu atau dua. Seperti yang mungkin masih ingat bahwa hukum Faraday itu ada dua, Faraday hukum 1 dan Faraday hukum 2. Nah, untuk mengetahui lebih dalam, kita masuk ke slide selanjutnya. Seperti yang telah ditampilkan pada slide ini, hukum Faraday pertama ini apa sih? Yaitu the amount of substance
deposit at an electrode is proportional to the quantity of the electrical passing through the electrode. Artinya adalah jumlah substance yang terdepositkan pada elektroda itu mengandung proporsi yang sama, proporsional yang sama, maksudnya yaitu kuantitasnya, yang menghantarkan atau mentransferkan si electricity-nya itu pada elektrolit, lautan elektrolitnya. Artinya adalah kalau jika dirumuskan, W sama dengan EIT dibagi 96.500. Kita harus mengetahui E itu apa, I itu apa, T itu apa. E artinya adalah AR dibagi muatan atau mol itu sendiri, atau bisa dirumuskan atau dikembangkan menjadi MF, molecular weight-nya, dibagi muatan si senyawa itu sendiri, senyawa tersebut. Misalnya ml dari Na atau ml dari Cl itu dibagi per muatan dari Na atau Cl tersebut. Jika diketahui An dari Na, ya Al-nya Na berapa dibagi muatan atau mol dari Na tersebut. Kemudian N-nya sudah diketahui, lalu I-nya itu apa sih? I-nya adalah current, arus, yang mana satuannya adalah ampere. Kemudian T, T ini adalah waktu, yang mana satuannya adalah second. Kemudian F ini adalah jumlah mol elektron dalam reaksi elektrolisis. Yang mana kalau kita ingat satu kolom sama dengan 96.500 kolom. Nah, dari rumus-rumus yang sudah ada di saat ini, itu kita mendapatkan dua rumus besar, yang mana rumus pertama ini adalah EIT per 96.500. Kemudian rumus kedua kalau disingkat E dikalikan F atau Faraday atau jumlah mol elektron dalam reaksi elektrolisis. Lalu W ini satuannya apa sih? W ini adalah berat zat endapan yang terdeposit pada elektroda dengan satuannya gram. Gram ini bisa dikembangkan apakah itu nanti kilogram ataukah itu miligram, tergantung situasi. Selanjutnya kita masuk ke hukum Faraday kedua. Nah, hukum Faraday kedua ini seperti yang ada di slide, bahwa massa zat yang dihasilkan oleh suatu elektroda selama proses elektrolisis akan berbanding lurus dengan massa ekivalen zat yang digunakan atau elektronnya. Yang kedua, massa ekivalen zat merupakan perbandingan dari massa atom relatif atau AR si zat misalnya di Na dengan valensinya, yang valensi dari Na tersebut. Jika kita tuliskan dalam rumus seperti yang terlihat pada kotak ini, yang mana W1 sama dengan W1 per E1 sama dengan W2 sama per E2. W itu apa sih? Atau W tadi kan sudah dijelaskan ya, suatu elektroda selama proses elektrolisis. Kalau E itu adalah tadi massa atom relatif zat, misalnya zat Na dibagi valensi atau molnya. Kemudian kalau kita ingat W berarti tadi E kalikan I kalikan T per 96.500. Berarti EIT pertama dibagi 96.500 yang pertama sama dengan EIT per 96.500
yang kedua dibagi E2. E-nya sendiri adalah mol massa atom relatif zat X. X-nya ini Na. Nanti diketahui juga, jangan lupa F-nya adalah 96.500 kolom. Jika F-nya adalah 9 dibuat koma atau 10 pangkat 4, berarti 9,64 kali 10 pangkat 4 kolom per mol. Oke. Ya, terima kasih. Sekian. Apakah ada pertanyaan? Sekian dari uh, pertemuan pertama ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada pertanyaan atau yang harus ditanyakan. Mari kita diskusi di kelas ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.